Konferensi kali ini bernama Konferensi Fatwa dan Konstruksi Moral di Dunia yang Semakin Cepat. Konferensi yang menghasilkan keputusan dan rekomendasi semacam ini bukan yang pertama kalinya dilaksanakan. Hal ini juga tidak akan menjadi upaya terakhir Barat untuk memisahkan Islam dari akidahnya yang politis dan praktis. Untuk apa konferensi ini dibuat dan tujuan-tujuan apa yang sebetulnya ingin Barat wujudkan? Terus simak sampai akhir hanya di Bacain Berita Buat Kamu. Barat menginginkan penafsiran pemikiran Islam baru yang tidak bertolak belakang dengan sakofa dan sistem kapitalis mereka. Mereka menginginkan umat Islam menerima atau bahkan melindungi keberadaan dan kedaulatan mereka tanpa menyadari adanya penjarahan sumber daya negerinya dengan menjauhkan ideologi Islam dari para penganutnya. Konferensi ini bertujuan untuk menyerang konsep-konsep Islam yang mengancam eksistensi Barat seperti kesatuan umat, jihad, ataupun khilafah. Pemahaman yang benar dari konsep-konsep Islam tadi akan sangat berbahaya bagi eksistensi kapitalisme Barat dan akan mengungkap segala kebohongan politisi dan peradaban Barat kepada masyarakat. Bagi Barat, khilafah mesti bersifat simbolis dan cukup direpresentasikan lewat Liga Arab, organisasi kerjasama Islam, atau istilah-istilah lain yang jauh dari definisi kekhalifahan yang sebenarnya. Juga dengan membuat-buat negara seperti ISIS untuk memutarbalikkan fakta Islam di pikiran orang-orang Islam dan mata orang-orang Barat. Di sisi lain, Barat menyebarkan kebencian dan fanatisme antar generasi umat dan membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Hal ini juga menjadi alasan dibengkokkannya konsep jihad yang sebenarnya bermakna berperang kepada Allah menjadi jihad yang bermakna melawan maksiat dan hawa nafsu. Urusan Palestina diharuskan untuk dianggap sebagai urusan negara tetangga, bukan urusan umat yang satu, dan tidak ada kewajiban jihad untuk membebaskannya. Berbagai konferensi dan konspirasi ini hanya diadakan dan ditujukan di negara-negara Islam untuk umat Islam, agar mencegah umat mendapatkan kembali kekuasaan mereka dan melanjutkan lagi kehidupan sesuai metode kenabian. Barat membuat definisi terorisme dan ekstremisme lalu mengaitkannya dengan Islam, menutup mata dunia tentang fakta perampasan dan genosida yang Amerika lakukan terhadap kaum Indian, merupakan ulah mereka juga dalam mengobrak-abrik Afghanistan, Irak, Pakistan, Somalia, Yaman, Libya, Suriah, Sudan, dan Palestina. Dalam konferensi ini juga tidak ditemukan satupun pembahasan mengenai isu terkait Muslim Rohingya atau Uighur, atau ulah-ulah Barat dalam merecoki kedamaian dunia internasional. Konferensi-konferensi seperti ini terlihat intelektual karena dihadiri oleh para sekularis yang mengenakan sorban Al-Azhar dan pakaian ulama lainnya. Namun, di balik semua itu, mereka berusaha untuk memalingkan umat dari pemahaman-pemahaman Islam yang benar dengan konsep Barat, hingga umat menjadi terpisah dari akidahnya dan mengadopsi budaya, sistem, serta hukumnya. Rezim-rezim yang dipimpin oleh rezim Mesir ini mensponsori dan berkomitmen terhadap konferensi semacam ini. Rezim Mesir bahkan tak segan menzalimi rakyatnya yang dirasa menghalangi langkah mereka. Sejatinya, hanya pemikiran Islam yang murnilah yang mampu mengalahkan Barat dan agen-agennya beserta senjata kediktatoran mereka.